Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas digital literasi ya bersama di hari ini bersama Mr. Agung ya. Di pertemuan kali ini anak-anak, seperti yang sudah diinfokan di pertemuan sebelumnya, seperti ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang pemrograman top-down coding, seperti ya, yang menggunakan basis aplikasi yaitu Scratch ya, yang terintegrasi materinya dengan matematika conversion seperti itu. Nah, sebelum Mr. mulai, anak-anak, izinkan Mr. memperkenalkan diri dulu, seperti ya. Nama saya itu adalah Anang Agung Putu Dharma Pradeksa Putra, seperti ya. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Undiksa Daljab 1, seperti itu ya, dengan nomor induk 21748820030, seperti ya. Tempat lahir dan Denpasar ya, tanggal lahir adalah 23/12/1986 ya, dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika. Nah, sebelum mulai anak-anak, saya lagi Mister berikan informasi sebetulnya anak-anaknya terkait dengan peraturan live Jimit ini seperti itu ya. Yang pertama, terima kasih Mister ucapkan kepada anak-anak sudah memastikan mikrofonnya off seperti itu ya. Kecuali ada arahan untuk menyalakannya seperti ketika nanti kita di sesi diskusi seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk anak-anak, tolong yang bisa menyalakan kameranya, nyalakan kameranya ya supaya nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan terima kasih juga untuk anak-anak ya sudah datang tepat waktu. Terima kasih dan selalu aktif di setiap pengumuman WA Group ataupun Google Classroom. Nah, seperti yang terlihat di sini ya anak-anak ya. Untuk pembelajaran kali ini itu sudah diinformasikan di WhatsApp ya. Nah, seperti itu dari hari-hari kemarin ya, dan sudah ada mekanisme untuk pertemuannya juga sudah ada di situ ya, step-stepnya, dan sudah diinformasikan juga untuk anak-anak bisa ya istilahnya mengunggah ataupun mengunduh seperti itu ya, tugas-tugas sudah diselesaikan ataupun mengunduh ya modul dan juga LKPD sudah disediakan di Google Classroom, sudah ada instruksinya di grup WhatsApp seperti itu. Terima kasih untuk Arya sudah memberikan konfirmasi dan untuk anak-anak yang lainnya juga. Nah, untuk di Google Classroom, Mr. Agun juga mengucapkan terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengunduh ya modulnya, ya sudah mengunduh modulnya seperti itu ya di sini. Nah, di sini bisa terlihat ya sudah mengunduh modulnya dan sudah mengikuti assignment yang ada untuk bisa melihat LKPD dan juga video tutorial yang sudah disediakan di sini untuk membuat aplikasi coding tersebut. Terima kasih sekali lagi, Mr. ucapkan. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ke pertemuan kita ya. Di agenda pertemuan kita di awal di kegiatan pendahuluan ya. Di sini Mr. sampaikan dulu untuk learning outcome kita di hari ini. Sebelum pembelajaran, learning outcome kita adalah critical thinking dan innovation. Nah, apa kaitannya critical thinking dan innovation ini dalam pembelajaran kita hari ini? Nanti kita akan explore lebih jauh seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pertama-tama kita akan mulai kegiatan pendahuluan kali ini ya dengan urutan job to lead yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi masing anak-anak sudah memiliki tugas masing-masing untuk job to lead hari ini ya. Yang pertama-tama Mister akan istilahnya mulai dengan doa bersama terlebih dahulu ya. Silakan di sini berdoa dipimpin oleh Gus Adi. Baik, silakan Gus Adi untuk mulai dipimpin doanya. Silakan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Terima kasih Gus Adi pada kegiatan Pancasila terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan Pancasila seperti itu ya, silakan dibacakan oleh Nadia, tetapi di sini Nadianya sepertinya tidak hadir ya hari ini seperti itu. Di sini di grup WhatsApp ya, Nadianya sudah minta izin ya, orang tuanya Nadia sudah minta izin di sini sama Dinda, katanya sedang pulang kampung, jadi tidak bisa mengikuti live meetingnya. Nah, tidak apa-apa ya. Yang terpenting anak-anaknya hadir sudah bisa mengikuti live meeting dengan baik. Nah, sekarang silakan untuk Pancasila ya digantikan oleh Raffi sebagai leader. Silakan Raffi dibaca Pancasilanya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baiklah, terima kasih Raffi dan anak-anak lainnya sudah mengikuti. Terima kasih ya. Nah, di sini kita memiliki pemimpin yaitu Raffi sebagai leader seperti itu ya. Nah, untuk salam kita hari ini dipimpin oleh leader yaitu Raffi. Salamnya adalah high five. Jadi kalian caranya seperti ini ya, tunjukkan high five ya, 5 jari di depan kamera. Setelah itu kalian sapa teman kalian secara bergantian. Baik, Mister akan sapa Raffi terlebih dahulu. Hai, apa kabar Raffi? Hai Mister, saya Ya, kabar baik. ya, terima kasih Raffi. Silakan lanjut ke temannya yang lain. Hai Gus Adi, apa kabar? Kabar Gus Adi. Baik, apa? Baik. Baik, oke. Terima kasih Gus Adi. Gus Adi silakan lanjut. Sapa Arya, silakan. Halo. Oh iya. Halo. Halo Gus Adi. Halo. Nih. Ya, silakan Arya menyapa Mr. Agung. Halo Mister. Halo Arya. Apa kabarnya Arya? Baik-baik aja. Pak Mister gimana? Mister sehat, terima kasih. Baik, untuk menyapa sudah kita lakukan ya, salam seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke agenda berikutnya, Mister untuk mengecek absensi. Nah, dari kegiatan tadi, Mister cek absensinya, seharusnya di pertemuan kali ini itu hadir 5 siswa sudah kita punya kesepakatan sebelumnya ya. Tetapi dari 5 siswa hanya 3 yang bisa hadir, yaitu Arya, Gus Adi, dan Raffi, seperti itu ya. 2 lagi terkait Nadia dan juga Dinda, ini sudah orang tuanya minta izin, baru tadi pagi memberikan izin seperti itu ya. Katanya Dinda dan Nadianya sedang pulang kampung, perjalanan pulang kampung seperti itu. Jadi tidak bisa mengikuti live meeting kali ini, tidak apa-apa ya, tidak masalah seperti itu. Baiklah anak-anak, pertama-tama Mister akan motivasi dulu anak-anak seperti ya terkait dengan pembelajaran daring. Berkaca dari pertemuan kita sebelumnya anak-anak ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Tolong kalian ketika live meeting session seperti ini anak-anak ya, kalian harus menunjukkan istilahnya semangat kalian ketika menjawab, ketika berdiskusi gitu ya anak-anaknya, supaya istilahnya pembelajaran kita bisa lebih hidup ya. Dan juga anak-anak akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna pada pertemuan kali ini, khususnya terkait dengan pembelajaran yang berkaitan dengan pemrograman seperti itu ya. Jadi anak-anak harus semangat ya. Anak-anak juga harus penting sekali untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga seperti itu ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang yang namanya menjaga protokol kesehatan itu penting. Baiklah anak-anak, selain juga Mister ingatkan untuk kedisiplinan anak-anak ya. Terima kasih. Misalnya jika anak-anak punya masalah atau punya problem terkait dengan perangkat ataupun media ataupun tugas-tugas yang kumpulan di Google Classroom seperti itu ya, tolong kalian komunikasikan segera dengan guru atau Mister. Nah, untuk berbagi cerita kali ini anak-anak ya, di sini sudah ada topik yaitu apa saja yang pernah kamu ukur sejauh ini dan satuan pengukuran apa saja yang kalian gunakan untuk mengukur benda tersebut. Selama ini belakangan ini Air tuh lagi sering suka lihat Tokopedia kan pengen beli mouse itu, jadi ada itu ukur tangan Air sama mouse-nya. Ya. Kira-kira mouse yang Air cari itu panjang itu 17 cm. Terus lebarnya mungkin 5 sampai gitu senti, 5 atau 3 senti itulah. Tas sama tangannya Arya gitu. Berat badan pernah? 1 kilo saya. Oh gitu ya, berarti berat badan pernah ya Gus Adi ya. Terima kasih Gus Adi sudah berbagi cerita tentang ukuran berat badannya ya, seperti itu ya. Di ukur minum air, biasanya di botol itu ada ukurannya, bisa pakai liter atau mililiter. Kayaknya 1 sampai 2. 2 liter, oke. Kalau misalnya 2 liter itu sama dengan berapa mililiter tuh? Raffi tahu tidak? 2000. Ya, 2000 ya. Nah, mungkin nanti kalau kita sudah membuat program ini, Raffi gitu ya, untuk bisa mengetahui konversi berapa liter ke mili, berapa meter ke senti, berapa gram ke kilogram, itu akan lebih mudah ya. Nanti kita akan belajar sama-sama membuat aplikasi. Ini tadi Mister sudah sebutkan di awal caranya mainnya sebetulnya untuk menebak satuan benda. Nah, tadi sudah Mister tunjukkan seperti itu ya. Jadi Mister Agung
mengambil sebuah botol di kamera, ditunjukkan sepertinya botol, terus nanti Mister akan minta tolong temannya yang lain atau muridnya yang lain untuk menebak kira-kira berapa senti ini. Coba Mister tunjuk sekarang Raffi bisa tebak tidak kira-kira berapa panjang atau lebar dari HP tersebut, berapa senti kira-kira? Nah, Mister tulis dulu, Arya, bendanya adalah HP. Kira-kira berapa senti, Raffi? Tebak saja. Mungkin panjangnya kira-kira 15 cm. 15 cm, oke. Ya, Arya, apakah benar mendekati atau bagaimana Arya? 15 cm? Ya, dekat-dekat lah. Nah, silakan Raffi, tunjukkan benda yang ada di dekat kamu. Oke, pensil ya. Oke, ada yang bisa tebak? Coba Gus Hadi, tebak berapa senti kira-kira panjangnya itu Gus Hadi? 1 senti, oke. Jauh. Oke. Pasti salah. Coba Arya, silakan ditebak berapa senti kira-kira itu? Pensilnya 20 tadi? cm. 20 senti, oke. Raffi, apakah mendekati? Ya. Halo, Raffi? Ya, oke. Terima kasih, Raffi. Silakan. Ya, langsung tunjukkan bendanya. Oke, botol. Ya, oke, botol. Arya, kira-kira berapa tingginya tuh? Berapa senti tingginya? 32 cm. 30-an senti ya. Oke, terima kasih Arya ya dan juga Gus Adi. Oke, melakukan program konversi seperti itu anak-anak ya. Sekaranglah kita akan belajar untuk membuat coding konversi dengan menggunakan aplikasi Scratch yang mesti Mister sampaikan di pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi menu-menu pada aplikasi Scratch dengan baik dan benar. Ya, benar sekali anak-anak ya. Aplikasi yang akan kita gunakan di sini adalah aplikasi Scratch, coding. Nah, itu dia untuk kegiatan pendahuluan kita sudah lakukan. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran inti lakukan, ya, kita pertama-tama perlu mengetahui atau mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang menjadi masalah atau problem ketika orang belajar coding. Nah, terkait dengan masalah ini anak-anak, Mister punya sebuah gambar. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ya, nah sekarang Mister mau tanya pada Raffi dulu. Dia tidur, dia malas. Kira-kira Ya, pekerjaannya diselesaikan tidak nih kira-kira pekerjaannya? Menurut Raffi dia malas dan tidak menyelesaikan tugasnya. Ya, masalah internal. Oke, baik. Terima kasih, Raffi. Kalau menurut Arya, orangnya ini stres soalnya ada error di komputernya. Makanya dia stres. Soalnya dia juga nggak tahu gimana cara perbaiki ini. Faktor eksternal juga gitu ya? Ya. Ya, pertama, kaitannya adalah ke motivasi, seperti yang dikatakan tadi oleh Raffi, seperti ya. Dan juga ada niat, gitu ya. Ada juga istilahnya perangkat, ya. Semua itu harus berkolaborasi ya antara brainware, hardware, dan software. Nah, di sini grafiknya bisa anak-anak lihat sendiri ya. Ternyata nilai matematika itu dari tahun 2016 untuk yang SMP yang garisnya biru ya anak-anak ya. Di sini bisa terlihat itu menurun. Tadi seperti yang Raffi bilang, entah itu karena mungkin motivasi yang kurang atau mungkin cara mereka belajar yang perlu diperbaiki seperti ya. Nah, salah satunya di sini adalah kita akan mencoba membantu ya untuk anak-anak yang memiliki kesulitan belajar matematika, khususnya belajar matematika dalam bidang konversi gitu ya anak-anak ya. Untuk mempermudahnya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang bisa dimanfaatkan di materi mata pelajaran matematika. Di sini adalah contoh aplikasi anak-anak, aplikasi yang Mr. Agung sempat buat untuk pemrograman sentral tendensi yang digunakan di satuan pendidikan SMP. Dan tantangan kita hari ini anak-anak adalah bisakah kalian atau kamu ya menyelesaikan atau istilahnya menyelesaikan perhitungan konversi satuan matematika dengan menerapkan pemrograman Scratch yang ada seperti ya. Jelas jawaban kalian harusnya yes seperti ya, karena kita kalau belajar tidak ada tantangannya itu tidak akan istilahnya lengkap ya anak-anak seperti ya. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum menyelesaikan tantangan ini adalah dua hal anak-anak ya. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah softwarenya. Di sini anak-anak sudah ada aplikasi Zip Tester github.io/scratch GUI seperti ya, yang harus kalian akses alamatnya dengan membuka tab yang baru anak-anak. Nah, di sini
untuk link daripada SIP tester ini sudah Mr. Agung berikan di grup WhatsApp sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan prosedur tantangan anak-anak. Adalah prosedur analisis, prototyping, algorithmic thinking, organize, dan publication. Nah, kalian tidak usah khawatir anak-anak, karena ketika kalian istilahnya melakukan coding di dalam Scratch atau membuat aplikasi atau membangun aplikasi ini dari kosong gitu ya, di Scratch sehingga menjadi sebuah aplikasi, kalian sejatinya sudah melakukan tahapan-tahapan ini gitu ya. Ketiga adalah algorithmic thinking. Algorithmic thinking ini adalah ketika kalian membuat codingnya di Scratch. Jadi untuk sprite ini codingnya apa, untuk tombol ini codingnya apa, seperti itu ya. Itu sudah masuk ke tahap algorithmic thinking. User display-nya seperti itu ya. Misalnya menempatkan tombol restart di mana, menempatkan NPC-nya itu di mana gitu ya, menempatkan background-nya di mana, itu sudah bagian daripada organize seperti itu. Dan yang terakhir adalah publication. Nah, untuk publication ini anak-anak ya, kalian bisa publish aplikasi Scratch kalian itu ke Google Classroom seperti itu ya, ataupun ke laptop ataupun ke komputer kalian sendiri ya, atau mungkin kalian publish silakan di websitenya Scratch langsung untuk bisa dimainkan oleh orang lain, juga bisa seperti itu. Dan pembelajaran kali ini terkait dengan produknya, aplikasinya. Yang pertama, aspek yang dinilai di aplikasi adalah desainnya sendiri, seperti anak-anak. Yang kedua adalah sprite-nya. Yang ketiga adalah NPC-nya. Kalian bisa tidak menginput sebuah NPC, seperti itu ya. Terus yang keempat adalah codingnya bagaimana, dan penempatan button-nya juga seperti apa. Anak-anak ya, nah, pada kegiatan fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu, seperti anak-anak ya. Di sini ada rekomendasi langkah-langkah untuk pembuatan aplikasi konversi seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi langkah-langkah gitu ya anak-anak ya, pertama-tama Mister akan tunjukkan dulu yang namanya LKPD gitu ya anak-anak ya, yang bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, seperti yang Mister tunjukkan sebelumnya, di Google Classroom itu sudah terupload LKPD daring gitu ya. Nah, di LKPD ini anak-anak itu kalian bisa akses tahapan-tahapan, proses prosedur-prosedur dalam kalian pengembangan aplikasi ini. Nah, seperti ini anak-anak ya LKPD-nya. Ya, jadi sudah ada tujuan pembelajarannya, seperti ada materi singkatnya juga, seperti itu silakan kalian diakses seperti itu. Dan di sini juga sudah ada langkah-langkah kegiatannya, di mana kalian harus membuka SIP tester terlebih dahulu, gitu ya anak-anak ya. Terus kalian membuat konversi satuan pengukuran sederhana. Video tutorial juga sudah disediakan di sini. Dan ini adalah contoh display daripada example programnya, ya. Di sini dengan aspek penilaian juga sudah disediakan di LKPD daring yang sudah dibagikan di Google Classroom seperti anak-anak. Nah, rekomendasi langkah-langkah. Nah, untuk rekomendasi langkah-langkah ini, Mr. Agung sudah membuatnya dalam bentuk video ya di YouTube seperti ya. Cuman pada pertemuan kali ini, Mr. Agung akan coba menunjukkannya secara live pada kalian seperti ya. Semoga saja bisa bermanfaat seperti itu. Nah, kalau kalian awal membuka daripada aplikasi Scratch ini kan tampilannya akan bentuk seperti ini ya anak-anak seperti itu ya. Nah, sekarang silahkan kalian bisa ganti bahasanya. Ini yang apa namanya simbol bola dunia ini, terus diganti ke English seperti itu ya. Nah, seperti ini ganti ke English. Nah, dia akan berubah ke dalam versi English. Tahap berikutnya yang pertama-tama kalian lakukan adalah menginput sprite. Nah, kalian bisa arahkan kursor kalian ke bagian kanan bawah seperti ini ya. Terus klik choose sprite. Nah, di sini di bagian choose sprite, Mister akan memilih karakter untuk NPC daripada aplikasi kita. Di sini Mister menggunakan si Avery. Oke, si Avery, Mister klik aja. Langsung masuk di sini anak-anak ya, di sini. Oke, jadi Mister akan taruh dia di pojok kiri bawah seperti di sini. Nah, lalu di sini silakan kalian pilih background-nya ya, seperti itu ya. Di sini Mister akan menggunakan background apa ya? Nah, ini font. Ya, seperti itu ya. Mister akan gunakan background font. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Nah, setelah background Mister pilih, komponen yang kedua yang Mister buat adalah sprite untuk tombol restart. Startnya mungkin warnanya Mister ganti ya. Ini ya. Nah, untuk tombolnya. Terus untuk font kita bisa klik T ini ya, klik T. Terus setelah T-nya kita klik, kita ganti warna color-nya menjadi warna biru supaya kontras ya. Setelah itu klik di sini, kita ketik di sini namanya tombol restart. Nah, ya anak-anak ya, bisa di sini ya. Nah, seperti itu. Silakan diposisikan. Tapi jangan di tengah-tengah ya. Jadi kalau kalian taruh di tengah-tengah nanti menghalangi daripada background ya. Kurang pas kelihatannya. Jadi taruh di pojok-pojok saja seperti ini. Oke, next.
NPC sudah, background sudah, ya. Tombol restart sudah. Sekarang kita akan masukkan instruksi. Instruksinya kita klik lagi sprite-nya, choose new sprite, terus kita klik yang namanya ini, pin. Sudah seperti ini, apakah kita sudah siap? Belum, karena kita belum memberikan coding ya anak-anak ya. Nah, pertama, coding yang kita akan masukkan itu adalah ke NPC-nya. Jadi, kita klik dulu NPC-nya, di sini anak-anak ya. Nah, setelah kita klik NPC-nya, kita klik variabel anak-anak. Di bagian ini, sebelah kiri, akan ada warna-warna anak-anak ya. Ada warna biru, ungu gitu ya, warna-warni sekali gitu ya. Kalian klik yang warnanya oranye, paling bawah namanya variabel. Itu diklik. Ya, setelah variabel diklik, kalian silakan klik ini, make variable. Ya. Nah, di make variable ini, di sini Mister akan membuat perhitungan konversi dari meter ke sentimeter. Ya, gitu. Nah, sekarang anak-anak kita sudah punya 3 variabel. Nah, untuk variabel faktor ini, anak-anak kalian bisa uncheck, hilangkan centangnya. Karena kita tidak usah tampilkan variabel faktor, seperti itu. Selisihnya 100 gitu ya. Atau dari meter turun ke sentimeter, itu pengalinya 100 gitu ya. Nah, atau mungkin dari sentimeter naik ke meter, itu dibaginya 100, seperti itu. Jadi, selisihnya 100. Jadi, faktornya kita pakai 100. Nah, gitu ya. Jadi, change meter by answer, seperti itu. Nah, terus langkah berikutnya adalah kita masukkan set. Ya, kita drag set ke sini anak-anak. Nah, setelah kalian drag setnya ke sini, kita ubah ini setnya ke sentimeter, gitu ya. Terus to-nya kita kosongin dulu, kita ubah menggunakan operator pertama, gitu ya, di lubang yang pertama. Terus di lubang yang putih yang kedua, kita masukkan faktor. Nah, seperti itu ya. Setelah meter dan faktor masuk berdua seperti ini, kita satukan dia dengan script sentimeter tadi, yang di sini. Nah, ini silakan kalian isi kata-kata seperti ini. Jadi, setelah dikonversi dari meter ke sentimeter adalah seperti itu ya. Setelah itu kalian berikan tanda spasi anak-anak ya. Setelah kalian mengetik ini berikan tanda spasi. Kenapa kalian harus berikan tanda spasi? Supaya nanti ketika NPC-nya itu ngomong, itu ada semacam spasi pemisah antara kalimat keterangannya dengan angka yang akan dimunculkan di belakangnya. Oke, misalnya Mr. Agung ingin mengkonversi 7,5 meter. Di sentimeter berapa kira-kira? Enter. Ya. Jadi setelah dikonversi dari meter itu 750. Ya, benar sekali hasilnya seperti ya. Cuman munculnya terlalu cepat. Mungkin kita akan pakai 4 detik gitu ya. Anak-anaknya kita rubah ke scriptnya ke 4 detik. Nah, seperti itu programnya ya. Baik. Kalau sudah selesai anak-anak programnya seperti ini, silakan kalian klik file anak-anaknya di bagian pojok kanan atas seperti itu ya. Setelah itu, setelah kalian klik file, silakan kalian pilih ini ya, save to your computer. Ya, jadi aplikasi itu kan di save di komputer kan. Jadi klik save to your computer. Nanti program itu akan terdownload di sini anak-anaknya, bisa kalian lihat. Lalu kalian bisa klik ini, ya, klik tampilkan dalam folder ya. Nah, setelah kalian temukan filenya, dan itu sudah selesai, silakan kalian kumpulkan itu di Google Classroom anak-anak masing-masing ya, yang sudah diberikan instruksinya di Google Classroom seperti itu. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya seperti anak-anak ya. Untuk fase yang keempat adalah untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil karya gitu ya. Dan screen, Mr. Agung akan off dulu presentingnya. Stop presenting dulu, Mr. Agung. Hasil kerja yang sudah dibuat seperti itu. Silakan. Yang mana, Mister? Saya buat 2. Yang terakhir bisa dibuat. Ya, silakan buka halaman Sketch GitHub-nya. Udah, dulu. Ya. Silakan Gus Adi jelaskan program aplikasinya yang dibuka tadi. Ya ini. Siapa yang saya belum masukkan itu tombol resetnya Mister. Yang tadi Mister liatin. Yang saya sudah masuk itu semua ini, kode ini dari video yang Mister kirim. Saya ganti background-nya. Ikannya nak make sense di lapangan, tapi tidak apa-apa. Nah, pertanyaan dari Mister Gus Adi. Coba dijalankan programnya Gus Adi. Coba ya? Coba diinput, coba diinput. Berapa? Misalnya 50 meter. Oke. 50 ya. Enter. Ya, coba. Berapa hasilnya? 1000 cm. Ya, bagus, sudah berjalan ya programnya ya. Jadi tinggal Gus Adi melengkapkan tombol restart gitu ya, seperti yang Mister tambahkan tadi. Ada lagi satu Mister yang Mister cost-nya apa?
Misalnya Berapa? 1000. Dah. Ya. Berapa itu? Mister. Semuanya include Itemnya berapa? 5. Oke, 5. Dah. Hasilnya Bisa berapa? nak ya? Bisa nak ya? Bisa nggak coba? Play. Salah nak ya? Oh iya, betul. 200. Pada Arya untuk memberikan masukan pada program yang Gus Adi. Silakan. Halo. Halo. Kalau kalau dari area mungkin apa tuh ditambahin yang lain mungkin apa tuh mungkin ada sprite lain mungkin supaya nggak kosong. Terus reset buttonnya ya Betul. itu aja. Oke, ya terima kasih Arya. Oke Gus Adi, terima kasih. Beberapa tambahan tadi mungkin dicatat untuk bisa segera ditambahkan ya. Silakan stop present. Ya, sekarang Mister berikan kesempatan Kalau pada area ini ya ada 2 sprite, ada 3 sprite, ada kucing, lagi suka kucing soalnya. Terus ada reset button, Betul. terus ada roti. Oke. Coba di running apps-nya. Hitung komanya. Misalnya dimasukkan 88,2. 15,5 ya. Ya. Coba 15,5. Kok 0? Nggak bisa berarti. Coba jangan pakai koma, pakai titik. 88,5. Oke. Ya, Enter. bisa. Bisa berarti ya. Oke, sudah benar Ya. algoritmanya ya. Ya, Mister berikan kesempatan pada Raffi dulu. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan Raffi dari aplikasinya Arya tadi? Oh, udah bagus. Oh, sudah bagus ya. Ya, udah bagus. Ya. Kalau Gus Adi, apa yang kira-kira perlu ditambahkan dari programnya Arya tadi, Gus Adi? Tadi ada wifi problem, Mister, jadi nggak kelihatan. Ya, silakan presentasikan Raffi. Oke, jadi ini sprite-nya beruang di gurun. Ya, jadi ini menkonversi kilometer menjadi meter. Coba dijalankan. Berapa kilometer yang kalian mau konversi? Misalnya 7,2, 7,2. Bisa nggak? Oh iya, bisa. 7.200. Apa beruangnya diam? Raffi tidak teranimasikan. Soalnya kostum yang lagi satu nggak ada. Oh, mungkin cari nanti sprite yang kostumnya minimal 2 ada ya. Harus dipakai manusia tapi nggak jadi. Oh gitu ya. Nah mungkin di sana sedikit diberikan tambahan ya Raffi ya supaya ada pergerakan animasi di NPC biar nggak NPC-nya diam aja gitu ya. Saya minta tolong sama Arya berikan masukan sama programnya Raffi di sini. Kenapa? Ada masukan untuk programnya Raffi di sini. Silakan. Mungkin sama tadi kayak Mister mungkin ada animasinya karakternya. Nah itu saja pendapatnya dari Mister Arya dan Gus Adi ya untuk Raffi ya. Semoga bisa diperbaiki dan saya rasa Mister lihat itu sudah bagus sekali ya programnya. Tinggal ada tambahan sedikit saja. Kita akan berikan sebuah pertanyaan pada anak-anak. Mister akan buat di sini pertanyaannya di notepad seperti itu ya. Mister akan ketik. Coba kalian jelaskan apa yang kalian lakukan jika misalnya dalam program atau aplikasi yang kalian buat itu kalian menemukan bug dan tidak mau berjalan dengan baik ya. Jawaban kalian yang sudah kalian siapkan. Mister akan berikan waktu sekitar 2 menit untuk menjawab, untuk mengetik ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. 1. Oke, selesai. Stop. Sudah 2 menit berlalu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan baca jawaban-jawaban. Arya, mana jawabannya? Silakan Arya.
ditaruh jawabannya di chat box sehingga membantu Gus Adi menganalisis bahasanya. Itu maksudnya Gus Adi. Yes. Baik. Ya, terima kasih Gus Adi. Nah, sekarang pertanyaan untuk Raffi. Raffi menjawab di sini, coba lihat guide untuk guide, maksudnya tutorial maksudnya mungkin ya, untuk buat app-nya. Terus cocok-cocokin dengan yang kita buat seperti itu ya. Silakan Raffi, coba jelaskan jawaban kamu tuh seperti apa ini? Guide-nya itu disuruh masang bagian A ke B gitu, terus kita lihat ternyata punya kita salah gitu, ya itu harus diperbaiki. Oke, ya, sip. Terima kasih Raffi atas jawabannya. Gimana? Coba Arya jelaskan sedikit. Kayak gimana tuh? Kan misalnya ini kan diskus kan kita yang nyusun kan itunya. Ya. Kan berarti kan mungkin kita kan bisa kita mungkin kita understand code-nya. Terus kan kita ada tombol green flag itu kan biasanya kalau salah tuh antara kok misalnya C itu mungkin nggak ada jawabannya dari sprite-nya itu false, itu mungkin salahnya di sana mungkin. Seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi ya Arya atas penjelasannya. Anak-anak, Mister juga sekali lagi arahkan anak-anaknya untuk pengumpulan tugasnya. Ingat sekali lagi untuk pengumpulan tugasnya tolong kalian selesaikan di Google Classroom ya. Kalian bisa tolong akses Google Classroom seperti itu di sini di latihan codingnya sebenarnya silakan diupload. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang mengupload. Terima kasih ya. Sudah ada Gus Adi, sudah ada Arya juga sudah mengupload di Google Classroom. Terima kasih luar biasa sekali ya. Untuk Raffi dan juga siswa yang lain, Mister masih tunggu ya untuk hasil karyanya ya. Agenda berikutnya anak-anak untuk bagian review. Nah, untuk di bagian review nih anak-anak ya, di bagian penutup seperti ya, Mister informasikan juga ada kuis ya anak-anak ya. Ada kuis sekaligus juga presensi akhir yang harus kalian isi. Link Google Form-nya sudah ada di sini ya. Silahkan kalian akses link Google Form-nya, dan link Google Form ini sudah ada juga di Google Classroom anak-anak ya. Kalau kalian perhatikan di Google Classroom di bagian instruction, di sini sudah ada materi ajar. Nah, di sini kalian bisa akses Google Classroom link-nya terkait dengan Google Form yang tadi sudah Mister infokan di bagian PPT. Sebenarnya kalian bisa akses di sini. Nah, di sini juga sudah ada di step yang keempat gitu ya. Kalian bisa mengakses Google Form yang sudah ada link-nya di sini ya. Silakan. Untuk bagian review, di sini Mister minta kalian untuk menjawab, ceritakan kesulitan dan hal baru apa saja yang kamu ketahui ketika membuat konversi satuan di aplikasi Scratch ini gitu ya. Nah, dimulai dari Arya. Silakan Arya. Halo Arya. Ceritakan kesulitan yang kamu ketahui kita membuat ini. Mungkin apa tuh trial and error-nya itu agak sulit awalnya, tapi habis nonton tutorialnya itu jadi lebih gampang gitu. Errornya mungkin ada salah di sana, jadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Arya di aplikasi ini. Silakan. Apa ya? Kesulitan. Ada kesulitan mungkin sebelumnya? Ya karena baru. Udah pernah sih, tapi udah lupa gitu. Ya harus dirafal ininya di mana tempat-tempatnya. Ya pakai aplikasi Scratch-nya itu. Oke, baik. Terima kasih Raffi atas reviewnya. Berarti sudah terbiasa ya Gus Adi ya. Oke, terima kasih Gus Adi. Baik. Ya, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya, kegiatan penutup seperti itu ya, masih di kegiatan penutup. Yaitu Mister akan sampaikan juga untuk pembelajaran berikutnya, di kesempatan berikutnya, kita akan belajar coding, tetap seperti ini, cuman dengan topik yang berbeda ya. Mungkin sekarang aplikasi yang kita buat adalah konversi satuan, tapi untuk aplikasi berikutnya kita akan mencoba membuat aplikasi coding untuk aplikasi matematika yaitu statistika. Di sana kalian akan belajar bagaimana sistem broadcast itu bekerja ya, untuk tombol satu ke tombol yang lain seperti ya. Kita akan masukkan lebih banyak animasi ya di aplikasi berikutnya seperti itu ya, untuk di mata pelajaran berikutnya. Kita menutup pembelajaran kali ini anak-anak ya. Kita akan Nah, tadi di awal kita sudah mulai dengan doa, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita juga dengan doa. Silakan Raffi pimpin untuk doa penutup. Oke, semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah hadir di pertemuan kali ini. Sekali lagi, Mister ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu berikutnya, anak-anak ya. Dengan materi yang lebih seru, dengan materi yang juga lebih kompleks dari yang sebelumnya. Sekali lagi terima kasih.
Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye.